Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Baik, alhamdulillah. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan kembali mempelajari materi Al-Quran Hadis. Minggu lalu kita sudah mempelajari pengertian Al-Quran dan pengertian hadis. Anak-anakku sekalian, apakah masih ingat apa itu Al-Quran dan apa itu hadis? Iya, betul sekali bahwa Al-Quran huwal lafzul arabiyyu al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam litadabburi wat tadhakkuri al-manqulu mutawatiran wa huwa madaffataini al-mabdu'u bi suratil Fatihah wal makhtumu bi suratin Nas. Al-Quran ialah lafaz yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dipahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan dengan cara mutawatir, yang ditulis dalam mushaf, yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Sementara pengertian hadis adalah segala sesuatu yang dikeluarkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan Nabi yang bersangkut paut dengan hukum syara. Itulah tadi pengertian Al-Quran dan hadis. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, kita akan membahas tentang Quran Surah Al-Alaq. Berbicara masalah Quran Surah Al-Alaq, tentu kita tidak terlepas dari sebuah tempat yang sangat terkenal dan dikenal oleh umat Islam sedunia, yaitu Gua Hira. Mengapa demikian? Karena Gua Hira adalah sebuah tempat diturunkannya Al-Quran yang pertama kali, yaitu Quran Surah Al-Alaq. Anak-anakku sekalian, demi untuk menambah rasa cinta dan penuh takzim kita kepada Al-Quranul Karim, marilah kita berkenalan dengan salah satu surah yang terdapat di dalam Al-Quran, yaitu Quran Surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq merupakan wahyu pertama. Surah Al-Alaq diturunkan melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 17 Ramadan ketika beliau sedang berkhalwat di Gua Hira. Surah Al-Alaq terdiri dari 19 ayat. Namun, pada saat diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, surah Al-Alaq hanya berjumlah 5 ayat. Surah Al-Alaq termasuk surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekkah. Adapun bacaan-bacaan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Arti surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Arti mufradat. Iqra, bacalah. Bismi, dengan menyebut. Alladzi, yang. Khalaqa, menciptakan. Al-insana, manusia. Min, dari. Al-akram, mulia. Allama, mengajar.
bil qalam dengan pena. Setelah kalian memahami, mengingat dan menghafal bacaan-bacaan Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5 beserta mufradatnya, selanjutnya terjemahkanlah Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5 menurut kemampuan yang kalian miliki, serta diskusikanlah dengan kelompok kalian masing-masing. Mari kita perhatikan dan bandingkan hasil kerja kalian beserta kelompok masing-masing dengan terjemahan yang ada pada slide di depan ini. Apakah ada yang sama atau ada yang hampir menyamai? Sebagai penutup dari perjumpaan kita kali ini, mari kita memahami makna yang terkandung dalam Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Poin 1, perintah membaca Al-Quran. Yang kedua, penciptaan manusia dari segumpal darah. Yang ketiga, kalam sebagai alat mengembangkan pengetahuan. Dan yang keempat, manusia dilahirkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Silakan kalian baca dan pelajari lagi materi Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5 di rumah kalian masing-masing. Demikianlah perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dari saya, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.